Halo guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tyra Deborah Caroline Krisifu dari kelas 12F, absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan novel yang sudah saya baca yang berjudul The Shark Color. Selanjutnya ada identitas buku. Judul dari buku ini adalah The Shark Color atau dalam bahasa Indonesianya adalah Sang Pemanggil Hiu. Ditulis oleh Zilla Battle dengan genre fantasi dan memiliki halaman sebanyak 357 halaman dan penerbitnya adalah Buana Ilmu Populer. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Bluewing. Bluewing ini gadis asal Papua New Guinea yang berusia 12 tahun. Lalu ada Siringan. Siringan ini adalah waspapinya Bluewing. Waspapi itu adalah ayah angkatnya Bluewing. Habis itu ada Mr. Hamelin. Mr. Hamelin ini adalah tamu yang datang dari Amerika dan dia memiliki seorang anak yang bernama Maple yang usianya 12 tahun seperti Bluewing. Habis itu ada Chimera. Chimera ini adalah anak seorang dukun dan dia juga menjadi seorang dukun juga. Nah, habis itu ada satu lagi tokohnya namanya Sok. Sok itu adalah hiu yang ada di dalam cerita ini. Nah, selanjutnya di sini ada peta pedesaan Bluewing. Jadi nama desanya itu adalah Desa Bluewing. Nah, Bluewing itu tinggal jadi gini, ada Bluewing dan ada Desa Bluewing. Nah, Bluewing si gadis umur 12 tahun ini dia tinggal di Pondok Siringan yang di deket banget sama laut dan deket dengan kompleks rumah ketua adat dan juga deket dengan Pondok Maple Hamelin. Nah, selanjutnya Bluewing ini siapa? Bluewing ini adalah seorang gadis yatim piatu yang tinggal bersama ayah angkatnya atau biasa disebut waspapi. Waspapi ini bernama Siringan. Nah, mereka ini tinggal di pulau kecil di Papua New Guinea, yaitu ada di desa Bluewing. Nah, selanjutnya Siringan ini siapa? Siringan ini adalah satu-satunya orang yang memiliki ilmu untuk bisa memanggil hiu. Jadi satu-satunya orang di desa itu yang memiliki ilmu untuk memanggil hiu gitu. Nah, selanjutnya Bluewing ini karena sudah bertahun-tahun bersama dengan Siringannya, udah bertahun-tahun membantu Siringannya untuk menghibur turis-turis di daerahnya. Nah, Bluewing ini pengen banget untuk bisa memanggil hiu. Dia pengen banget punya kekuatan untuk bisa memanggil hiu. Nah, tapi Siringan tuh selalu menolak. Berkali-kali Siringan selalu menolak kalau Bluewing tuh gak boleh untuk memanggil hiu, karena menurut Siringan itu dia masih berusia 12 tahun, masih terlalu kecil, dan dia adalah seorang perempuan. Nah, next. Nah, jadi setelah itu ketua adat datang menemui Siringan. Jadi ketua adat ini bisa dibilang dia tuh memiliki sifat yang cukup menyebalkan, cukup egois. Nah, si ketua adat ini datang ketemu Siringan. Dia bilang sama Siringan, kamu kalau misalnya gak bisa mengajak turis datang ke sini, buat apa? Kata ketua adat, lebih baik kamu menjual barang-barang yang ada dalam rumahmu, dijual ke orang-orang luar seperti turis-turis dari Amerika, turis-turis dari Inggris atau dari mana-mana. Nah, jadi si Siringan ini dia punya banyak banget gigi hiu, sirip hiu dan lain-lain, itu dia simpan di rumahnya. Nah, si ketua adat ini suruh Siringan menjual barang-barang itu, tapi Siringan nggak mau, karena menurut Siringan itu bukan hal yang penting untuk dijual-jualin gitu. Terus habis itu karena ketua adat merasa kayak kok dia nolak gue sih gitu, terus ketua adat bilang, oke, kamu akan saya kasih pelajaran. Pelajarannya adalah kamu harus menemani tamu dari Amerika. Nah, tamu dari Amerikanya itu siapa? Tamu dari Amerikanya itu adalah Mr. Hamelin dan Maple. Jadi Mr. Hamelin ini seorang profesor. Dia itu tujuannya untuk datang meneliti terumbu karang yang ada di Papua New Guinea ini. Nah, dia tuh punya anak perempuan yang bernama Maple. Nah, selanjutnya Bluewing sama Maple ini, mereka berdua adalah dua orang yang memiliki sifat yang sangat amat berbeda dan bertolak belakang. Bluewing ini memiliki sifat yang cukup keras dan tough banget sebagai perempuan. Nah, kalau Maple ini
Maple ini belum bisa menerima kenyataan kalau dia harus pindah ke sebuah desa. Dia belum bisa menerima kenyataan kalau dia harus pindah ke Papua Nugini dari Amerika. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Bluewing sama Maple mereka tuh main terus. Mereka tuh seru-seruan, mereka ketemu-ketemu terus. Awal-awal emang mungkin Bluewing kesal sama Maple karena Maple terlalu kekanak-kanakan dan merasa dia anak kota, dan Bluewing tuh anak desa gitu, gadis desa. Tapi Bluewing tuh mencoba sabar terus, dan Bluewing tuh mencoba untuk selalu mengerti Maple ini. Nah, karena mereka saling melengkapi, jadi mereka tuh bisa nyambung, mereka tuh bisa berteman sampai ada di posisi Maple sudah mulai nyaman dengan Bluewing. Jadi Maple menceritakan tentang hidupnya. Nah, di sini Maple ceritain kalau dia itu ditinggal mamanya. Jadi mamanya itu meninggalkan dia dengan kondisi mamanya kecelakaan saat naik sebuah pesawat gitu. Nah, si Bluewing juga cerita kalau mama papanya juga meninggal karena dibunuh oleh seekor hiu yang bernama Sok. Jadi ceritanya adalah Bluewing itu dia kabur sekolah, dia nggak mau ujian, dia kabur ke pantai, dia mainlah di pantai di tengah laut. Tiba-tiba datanglah hiu. Nah, hiu itu datang ke arah Bluewing. Nah, mama papanya ngeliat Bluewing dari kejauhan, mama papanya langsung sigap, mama papanya lari untuk datengin Bluewing. Tapi yang dimakan itu adalah mama papanya duluan, kayak gitu. Nah, next, karena mereka tahu kalau jadi sebenarnya di desa ini ada yang namanya Chimera, yang udah aku kasih tahu juga tokohnya. Chimera seorang dukun. Nah, Chimera ini dia bisa dia tuh bisa membuat kita ngobrol sama roh orang meninggal. Jadi kita tuh bisa ngobrol sama orang-orang yang sudah meninggal gitu. Tapi ada syaratnya. Caranya kita bisa berkomunikasi dengan hantu itu, pertama, dia adalah seorang anak yang tidak berdosa. Kedua, orang hebat. Ketiga, orang yang masih memiliki penyesalan. Jadi dia tuh belum bisa menyelesaikan masalahnya di dunia ini, kayak gitu. Nah, next, jadi sebenarnya mereka Maple dan Bluewing itu datang menemui Chimera itu untuk tujuannya untuk bisa ngobrol sama orang tua mereka. Jadi Maple mau ngobrol sama mamanya dan Bluewing mau ngobrol sama mama papanya, kayak gitu. Nah, selanjutnya Bluewing sama Maple tuh mereka merasa kayak, kok Mr. Hamelin tuh kayak aneh ya. Maple juga merasa kalau papanya tuh kayak menyembunyikan sesuatu dari dia. Nah, ternyata papanya Maple ini, Mr. Hamelin ini, dia itu beneran profesor, tapi dia itu bukan di bidang yang saat ini. Jadi dia tuh datang bukan untuk meneliti terumbu karang, tapi dia itu datang untuk mencari tahu bangkai pesawat yang jatuh saat istrinya naik pesawat itu. Nah, itu ada di desa ini. Nah, jadi Mr. Hamelin itu datang bukan untuk meneliti terumbu karang, tapi dia itu untuk mencari bangkai pesawat itu. Nah, Mr. Hamelin tuh sebenarnya selama penelitian terumbu karang dia tuh nggak ngeliatin terumbu karang, dia justru melihat hal-hal yang lain yang ada di sekitar situ. Jadi fokusnya bukan di terumbu karang. Nah, dia juga jujur sama Maple dan Bluewing kalau dia tuh dia itu adalah dosen di bidang sejarah, bukan profesor penelitian terumbu karang atau selain sebagainya. Nah, mendengar hal itu, Bluewing dan Maple mereka membantu Mr. Hamelin. Mereka membantu Mr. Hamelin untuk mencari bangkai pesawat itu. Nah, ketemulah bangkai pesawat itu. Nah, di bangkai pesawat itu ada satu kayak ada satu perkamen. Perkamen tuh kayak surat atau semacamnya gitu. Ya kayak ini nih, ada perkamen ini. Nah, Mr. Hamelin menemukan itu. Nah, tapi pas diangkat perkamen itu ternyata pecah, kayak udah luber aja gitu, udah rusak. Nah, mereka tuh
kepo banget apa yang ada di dalam situ, tapi itu tuh udah hancur. Nah, akhirnya seiring berjalan, singkat cerita, mereka baliklah ke perahu mereka. Mereka balik ke perahu mereka bertiga, tapi ada satu hal yang janggal. Satu hal yang janggal adalah Maple lupa naruh gelangnya. Jadi selama berenang tadi, selama snorkeling tadi, mencari apapun yang ada di dalam laut itu, dan pokoknya selama snorkeling tadi mereka mencari-cari semuanya itu, Maple tuh kehilangan gelangnya, gelang yang diberikan sama almarhum mamanya. Maka itu Bluewing langsung berenang ke laut lagi. Dia berenang ke laut lagi, dia loncat, dia berenang cari-cari gelangnya si Maple ini. Terus akhirnya Mr. Hamelin sama Maple juga ikutan berenang mencari gelangnya itu. Nah, tapi saat mereka lagi mencari gelang itu, tiba-tiba datanglah hiu. Nah, hiu ini siapa? Hiu ini adalah hiu Shock itu, hiu Shock yang membunuh mama papanya Bluewing. Nah, hiu Shock ini tuh dia datang bener-bener langsung mau menerkam Maple. Nah, Bluewing yang lihat kayak gitu, Bluewing langsung mendorong hiu itu, dan dia hampir saja mau membunuh hiu itu. Jadi dia hampir aja mau membunuh hiu itu, tapi dia dibawa kabur dulu sama hiu itu. Dia dibawa kabur dulu sama hiu itu. Pokoknya dia tuh dibawa keliling sama hiu itu, dibawa keliling. Habis itu sampai di titik kalau Bluewing tuh udah mau membunuh hiu itu. Tapi Bluewing tuh ngerasa kayak, kenapa gue harus bunuh hiu ini ya? Kenapa gue harus bunuh dia? Kayak harusnya gue nggak perlu bunuh dia. Pokoknya dia tuh punya perasaan yang kayak, kenapa gue harus bunuh hiu ini? Kayak menurut dia tuh hiu ini tuh nggak bersalah. Terus akhirnya pas Bluewing mau menancapkan pisaunya ke hiu itu, Bluewing langsung teringat kalau hiu ini sebenarnya emang nggak salah. Hiu ini tuh nggak ada hiu yang memakan manusia. Pasti hiu tuh punya sebab dan akibat kenapa dia bisa memakan manusia. Akhirnya Bluewing lepasin pisaunya, dan Bluewing mencoba memegang si Shock ini, si hiu ini. Dia coba memegang hiu ini, dan ternyata hiu ini tuh langsung deket sama Bluewing. Hiu ini tuh langsung bareng-bareng sama Bluewing, dan mereka keliling-keliling bareng-bareng kayak apa ya, kayak Bluewing tuh naik di atas. Nah ya kayak gini. Jadi Bluewing tuh naik di atas hiu itu, dan mereka keliling bareng-bareng kayak seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kayak seakan-akan si Shock ini nggak pernah membunuh mama papanya Bluewing, kayak gitu. Nah, di kehidupan yang lain, jadi saat Bluewing, Maple, dan Mr. Hamelin lagi pergi, ternyata ada dua sejoli. Dua sejolinya itu adalah waspapinya Bluewing, Siringan, dan Chimera yang dukun tadi. Nah, ternyata waspapi dan Chimera itu mereka ternyata saling suka. Jadi jadi kalau di dalam buku, si Chimera nih selalu nanyain tentang waspapi. Dia tuh selalu nanyain tentang waspapinya si Bluewing ke Bluewing. Jadi kalau misalnya Chimera ketemu Bluewing, dia selalu bilang kayak, bagaimana kabar waspapimu? Bagaimana kabar waspapimu? Apakah dia sehat? Apakah dia oke? Gitu. Nah, itu tuh udah kelihatan banget kalau Chimera emang sebenarnya punya rasa sama waspapi. Nah, ternyata waspapi juga punya rasa sama Chimera. Nah, jadi mereka tuh saling menyukai dan saling mencintai, dan mereka mau menikah di hari yang sama saat Bluewing tuh hilang gitu. Nah, tapi ketua adat ini agak menyebalkan. Dia bilang katanya dia tidak mengizinkan adanya pernikahan, dan dia tidak mengizinkan waspapi dengan Chimera. Terus akhirnya Siringan waspapi ini bilang kalau dia akan menikah di desa lain. Dia nggak akan menikah di desa ini karena dia males berhubungan dengan ketua adat yang menyebalkan seperti ketua adat ini gitu. Terus ketua adat itu kayak marah, sebel gitu. Terus ya udah deh, mereka tetap akan menikah. Nah, terus kucuk-kucuk datanglah Mr. Hamelin dan Maple. Mereka datang dengan tergesa-gesa. Mereka datang dari kejauhan. Mereka bilang, tolong Bluewing kayak gitu. Bluewing hilang, Bluewing diambil sama hiu itu, sama hiu Shock itu. Reaksi dari Chimera, terus waspapi, dan ketua adat
reaksi mereka tuh bingung. Lebih ketua adat tuh bingung karena menurut ketua adat tuh ngerasa kok ada kata-kata bluewing ini adalah gadis yang terakhir kali dia dengar itu 2-3 tahun lalu namanya. Jadi dia tuh baru dengar lagi setelah saat itu. Jadi dia tuh kayak bilang, terakhir kali saya dengar kata-kata bluewing itu saat 2-3 tahun yang lalu. Terus akhirnya Bos Papi tanya lah sama Siringan tuh tanya sama Maple, apa yang terjadi sama Bluewing dan hiu itu. Terus si Maple bilang, Bluewing mau membunuh hiu itu. Nah terus si Siringan tuh ngerasa kayak, yang bener aja, Bluewing mau bunuh si hiu itu. Terus akhirnya Siringan tanya lagi baik-baik, tanya dengan serius. Siringan nanya, terus dia bilang, Siringan bilang katanya, kamu yakin jadi Maple itu membunuh hiu itu atau tidak? Terus kok Maple, si Bluewing ini membunuh hiu itu atau tidak? Terus Maple jawab, Bluewing gak jadi membunuh hiu itu. Bluewing melepaskan pisaunya dari hiu itu dan Bluewing dibawa kabur sama hiu itu. Dan Bos Papi di situ langsung tertawa bahagia. Bos Papi dan Chimera tertawa bahagia. Terus Chimera terharu banget. Terus Bos Papi itu bahagia banget. Kenapa? Jadi ini agak plot twist karena ternyata Bluewing itu juga sudah meninggal. Jadi Bluewing itu dia juga sudah meninggal pas mama papanya meninggal. Jadi pas Bluewing gak sekolah itu, Bluewing berenang. Nah yang pertama kali dimakan itu adalah mamanya, baru papanya, baru Bluewing yang terakhir. Jadi Bluewing itu adalah arwah penyesalan, arwah yang dia tuh belum menyelesaikan sesuatu di dalam dunia ini. Dia nggak siap untuk pergi dari dunia ini. Nah dia tuh arwah gentayangan yang ada di kehidupan Bos Papi si Siringan ini. Dan yang bisa lihat tuh juga Chimera dan Maple dan juga Mr. Hamelin, karena mereka berdua tinggal di pondoknya si Bluewing ini gitu. Jadi Bluewing itu adalah hantu, roh penyesalan yang belum selesai di dunia ini gitu. Makanya sempat Chimera bilang kalau Maple mau ngomong mau berkomunikasi dengan arwah roh orang yang sudah tiada, dia tuh harus punya 3 alasan. Pertama, dia orang baik, anak yang tidak berdosa. Kedua, dia orang hebat. Ketiga, dia tuh punya masalah yang belum selesai di dunia ini. Nah, masalah yang belum selesai di dunia ini adalah si Bluewing ini, dia belum menyelesaikan masalahnya. Nah, kenapa si Bos Papi sebahagia itu melihat Bluewing gak jadi nusuk? Karena kalau Bluewing menusuk Shock, itu tuh akan jadinya Bluewing tuh kayak dendamnya tuh ya udah dendam aja gitu. Tapi sebenarnya satu hal yang perlu diketahui, kalau harusnya Bluewing bisa merelakan itu semua. Bluewing tuh bisa ikhlas atas semuanya itu. Karena Bluewing ikhlas, Bluewing juga merasa oke, gue harus ikhlas. Terus dia udah nggak mau merasa dendam lagi dengan hiu ini. Jadi ya udah, hiu itu juga baik sama Bluewing dan membawa Bluewing jauh dari desa itu. Dan Bluewing udah hidup bersama dengan orang tuanya di surga sana kayak gitu. Jadi ya sebenarnya Bluewing itu adalah seorang arwah gentayangan yang penuh rasa penyesalan dalam dirinya dan belum siap untuk pergi dengan keadaan seperti itu gitu. Nah, Maple yang dengar kayak gitu, Maple sedih banget. Maple yang kayak, beneran berarti selama ini dia ngobrol sama arwah yang kayak ternyata best friend gue nih arwah gitu. Terus Maple benar-benar sedih. Akhirnya Maple datang ke makamnya Bluewing. Jadi makamnya ada 3, mamanya Bluewing, papanya Bluewing, dan Bluewing gitu. Nah, habis itu 20 tahun kemudian Maple datang bersama 2 anaknya, dan Maple menemukan gelangnya yang hilang waktu itu. Maple ketemu
ketemu gelang yang hilang waktu itu. Gitu deh. Terus itu membuat Maple teringat akan masa-masa dia bersama sahabatnya Bluewing ini, kayak gitu. Dan sudah tamat. Nah, selanjutnya rating dari saya untuk buku ini 5. Kenapa 5? Karena saya tuh suka banget sama laut sebenarnya. Karena saya suka sama laut, jadi saya suka banget sama buku ini. Jadi karena buku ini juga menceritakan tentang kehidupan laut yang jauh lebih dalam. Nggak sedalam itu sih, tapi seenggaknya menceritakan tentang laut yang lumayan spesifik. Terus abis itu buku ini tuh kayak membawa pembaca ke dalam dunia Papua New Guinea gitu loh. Kayak kita dibawa masuk ke dalam keindahan Papua New Guinea gitu. Selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya kelebihannya di buku ini itu dia punya kamus Tokpiksin. Jadi kayak pokoknya dia tuh punya kamus Tokpiksin. Jadi ada banyak banget bahasa dari Papua New Guinea. Kayak misalnya long, terus kayak misalnya one pela, two pela, three pela, kayak gitu-gitu. Itu tuh bahasa dari Papua New Guinea. Nah, dia tuh punya kamusnya. Jadi kita tuh nggak bingung kalau misalnya ini tuh apa ya, ini tuh apa ya gitu. Itu dia kasih tahu. Terus selain itu latarnya yang di Papua New Guinea yang kita jadi bisa tahu, oh Papua New Guinea tuh lautnya juga bagus-bagus dan banyak gitu. Jadi kita punya kayak pandangan gambaran kalau di Papua New Guinea tuh punya laut yang bagus dan keren gitu, banyak turis yang datang kayak gitu. Habis itu alur ceritanya sulit ditebak sih. Kayak misalnya aku juga baru kepikiran, oh benar juga ya, ini benar juga kenapa si Bluewing nggak pernah ketemu sama ketua adat. Di dalam buku tuh si Bluewing nggak pernah kayak papasan ketemu ketua adat terus ngomong saya nggak suka kamu gini-gini. Pokoknya Bluewing tuh cuma bilang Bluewing nggak suka sama ketua adat ini, tapi Bluewing nggak ngomong langsung sama ketua adat ini gitu. Ya itu sih, jadi alurnya sulit banget ditebak. Terus ada banyak banget nilai moral yang bisa kita dapatkan dalam cerita dalam buku ini. Nah, kalau kekurangannya sebenarnya kalau menurut saya kekurangannya nggak ada ya, tapi paling kayak bahasanya aja ya. Bahasanya tuh bahasanya agak cukup sedikit rumit karena ada bahasa Papua New Guinea yang buat kita masih kayak balik lagi ke kamus itu, terus kita cek lagi ini tuh apa ya artinya kayak gitu. Tapi menurut saya hanya itu kekurangannya. Dan udah sih, ini ada satu quotes yang ada di dalam buku itu, aku tidak menangis lagi, itu sudah di luar kemampuanku untuk menangis. Menangis adalah sebuah harapan, dan ketika sesuatu telah melampaui harapan, tidak ada gunanya menangis. Segalanya sudah tertulis di batu dan tidak bisa dihapus lagi. Itu sekian presentasi saya mengenai novel dari The Shark Color. Semoga presentasi saya ini bisa membuat Burut atau teman-teman yang menonton ini bisa membaca buku ini, karena menurut saya buku ini cukup recommended untuk dibaca dan seru juga. Dan ini tuh buku sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak dan anak-anak dewasa muda gitulah, remaja-remaja kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Burut dan teman-teman. Terima kasih.